Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Waeni Basiro. Kali ini saya akan memberikan tips-tips bagaimana caranya mengajar bahasa Inggris. Jadi sebagai guru bahasa Inggris, apalagi kita ya, sebenarnya saya ini lulusan dari tahun 2018 yang lalu, sempat juga mengajar, tapi dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun saya mengajar di travel. Dan alhamdulillah juga sih, selama di travel juga kadang ada pelanggan turis yang harus kita ajak bicara atau kita layani dengan menggunakan bahasa mereka, terutama bahasa Inggris. Dan sempat juga sebenarnya saya mengajar bahasa Inggris sih kurang lebih tahun 2019 lalu, tapi karena bertabrakan dengan jam kerja saya di travel, jadi saya harus memilih salah satu. Nah, ini adalah sebenarnya kali pertama yang saya akan mengajar bahasa Inggris di salah satu SMA negeri di Wanci, tepatnya di Kabupaten Wakatobi ya. Saya akan memberikan beberapa tips bagi guru bagaimana caranya mengajar bahasa Inggris bagi untuk pertama kalinya di kelas. Ya, terutama bagi guru-guru pemula ya. Tips-tipsnya adalah pertama, otomatis kita harus mendapatkan atau mencari buku pelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu kelas 10. Kebetulan saya kelas 10, jadi saya sudah menyiapkan buku kelas 10 di kelas 10 semester 2 ya. Tapi saya juga mengambil beberapa buku dasar-dasar bahasa Inggris, A Stepping Stone Towards Mastering English Grammar ya. Nah, apa yang akan saya lakukan? Setelah saya mengumpulkan beberapa sumber pengetahuan buku-buku ini, setelah saya kumpulkan, maka tahapan kedua adalah tentu saya akan mempelajari tentang materi yang kami akan bahas. Contohnya saja, materi yang akan saya bahas semester ini, sebenarnya ini masuk semester materi Expressing Intention ini masuk pada semester 1. Tapi karena satu dan lain hal, maka saya mengambil ulang materinya dari chapter 3 sampai selesai. Namun sebelum nantinya saya akan mengajar tentang materi chapter 3 ini, Expressing Intention, saya harus betul-betul melihat kemampuan siswa. Kemampuan siswa sejauh mana? Apakah saya langsung masuk to the point ke materi tersebut, atau saya menguji mereka? Saya harus betul-betul memahami kemampuan dari siswa saya, sehingga ketika saya mengajarkan materi, mereka akan memahaminya. Contohnya nanti saya akan coba, sebelum saya masuk ke materi, saya akan memberikan materi-materi dasar bahasa Inggris. Contohnya seperti cara membaca ya, kayak alfabet, bagaimana cara membaca A, B, C, D sampai Z. Apakah mereka sudah paham atau belum? Sebab ada kasus beberapa hari yang lalu. Nah, ketika kita akan mempelajari tentang expressing intention, tentu saja kita harus memahami juga tentang penggunaan future tense, karena berhubungan dengan expressing intention ini ya. Jadi beberapa hari yang lalu ada siswa yang menggunakan sound via WA mengatakan beberapa bahwa, dan dia mengatakan tentang future tense. Di situ langsung saya berpikir, wah, bisa bahaya ya kalau misalnya kita langsung masuk ke inti materi sementara mereka bacanya saja belum bisa. Otomatis bagaimana nanti ketika kita mengajar menggunakan bahasa Inggris, tentu saja campur, mereka akan susah memahaminya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus kumpulkan sumber. Yang kedua adalah kita memahami kemampuan siswa kita terlebih dahulu sebelum kita memberikan materi, agar kita menyesuaikan metode apa kira-kira yang akan kita berikan kepada siswa. Yang ketiga adalah setelah kita mengetahui kemampuan mereka, maka kita harus mengambil metode yang tepat untuk memberikan materi kepada mereka. Seperti itu. Ya, oke ya. Sejauh ini tips-tips dari saya cukup. Good luck buat guru-guru baru. Semangat terus mengajarnya. Kita di sini sama-sama belajar untuk mengajar dengan baik dan menjadi guru yang hebat pula di masa sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.